أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan, itu ialah bulan Ramadan. Ini lanjut dari ayat sebelumnya. Di ayat 184 dikatakan ayyam ma'dudat, maka dijelaskan ayyam ma'dudat itu adalah semua hari pada bulan Ramadan, gitu ya. Semua hari di bulan Ramadan. Oke. Jadi syahrul Ramadana, pada hari bulan Ramadan itu alladzina unzila fihil Qur'an, ya. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya. Nah, ini sesuai yang saya bincangkan minggu lalu bahwa ada dua pendapat terkait ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an itu turun ke langit dunia, ya, di Baitul Izzah pada bulan Ramadan, lalu setelah itu turun perlahan-lahan secara bergiliran ke bumi, gitu ya, ke atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan Al-Quran ini satu semuanya itu turun di bulan Ramadan, tidak. Ya, tetapi Al-Quran pendapat pertama adalah dia turun ke langit dunia, ya, di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua adalah bulan tersebut turun di mana permulaan dari Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, gitu ya, yakni surat Al-Alaq. Nah, kalau dari bahasan di sini nantinya kalau saya cenderung kepada bahwa ini turunnya permulaan dari Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena keterangan berikutnya. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, gitu ya, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, sehingga Al-Qur'an ini kalau fungsinya pada saat itu adalah sebagai petunjuk, maka tentunya dia itu turun ke Nabi Muhammad, begitu ya. Jadi bukan di langit dunia. Kalau di langit dunia kan belum sampai ke tangan manusia. Ya, ini pendapat ulama juga. Jadi di sini kalau yang lebih kuat adalah awal mula dari turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan, ya. Dan itu menurut keterangan dari salah satu sahabat, itu turun di tanggal ke-24 Ramadan untuk surat seperti dijelaskan di surat Al-Alaq, gitu ya. Pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, gitu ya. Di surat Al-Qadar di juz 30, ibu-ibu yang punya mushaf nanti silakan dibuka, ya. Inna anzalna, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam qadar, ya, pada Lailatul Qadar. Oke, jadi Al-Qur'an ini turun, ya, yang pertama kalinya itu pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Kalau di kepercayaan Indonesia, ya, ada lagi pendapat bahwa itu turun pada 17 Ramadan, ya, nuzulul Quran. Ya, wallahu alam bishawab, tapi yang jelas turunnya Al-Qur'an yang pertama kali itu adalah pada bulan Ramadan, gitu ya. Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran ini juga berfungsi sebagai sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, gitu ya. Jadi pertama kali Al-Quran turun, maka itulah ketika Islam mulai, gitu ya. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, begitu. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, maka pada saat itu menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa penjelasan dari ulama
Kenapa digunakan syahr? Ada dijelaskan depannya syahr Ramadan. Syahru, ada kata syahru. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad itu mengatakan Ramadan saja, gitu ya. Jadi ketika dianjurkan untuk menghidupkan malam pada Ramadan, gitu. Ya, tetapi di sini Allah menggunakan kata syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi ada syahr, ada kata bulan. Ya, jadi kalau misalkan dalam suatu hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban gitu ya. Jadi kalau Rasulullah itu ketika beliau mengeluarkan hadis tentang Ramadan tidak menggunakan kata Ramadan ketika dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Tetapi di sini Allah menggunakan kata syahru. Syahru Ramadhana. Kenapa digunakan kata syahru? Penjelasannya adalah kata syahru ini menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an ya, permulaan Al-Qur'an tidak turun di semua hari Ramadan. Ya. Maka karena hanya turun dari satu hari di bulan Ramadan, maka digunakan kata syahru Ramadhana. Sedangkan Rasulullah ketika mengucapkan kata Ramadan saja, maka itu kita menghidupkan malam di setiap hari bulan Ramadan. Begitu ya. Paham ya? Jadi di sini digunakan kata syahru untuk menjelaskan bahwa Al-Quran turun hanya pada sebagian dari Ramadan atau satu malam pada bulan Ramadan gitu ya, sehingga tidak turun di setiap malam. Sehingga karena hanya merupakan bagian dari Ramadan, maka digunakan kata syahr. Kemudian, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir ya di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, ya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyahra bulan tersebut falyasum, maka berpuasalah. Ya. Jadi siapa yang tidak melakukan safar, ya, intinya seperti itu. Jadi siapa yang bermukim di tempatnya, yang hadir di tempatnya, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Begitu ya. Kenapa ada kalimat ini? Karena ini untuk menurut sebagian ulama ya, ada yang mengatakan bahwa ini menjelaskan ayat sebelumnya. Pada ayat 184 Allah mengatakan faman tatawwa'a pada ayat sebelumnya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah. Sebelum syariat ini sempurna, ya, maka ada orang-orang yang merasa berat melakukan puasa Ramadan walaupun tanpa uzur, tapi karena tidak terbiasa gitu ya, merasa berat melakukan Ramadan, maka mereka boleh mengeluarkan fidyah. Ayat 184 ini nanti dikhususkan bahwa yang berat melakukan yang berat melakukan puasa itu memiliki syarat-syarat khusus ya. Dan tadi orang yang sudah sangat tua sekali atau orang ibu-ibu yang hamil dan menyusui dan dikhawatirkan ada bahaya kepada janin atau kepada dirinya, maka mereka boleh membayar fidyah. Atau orang yang sakitnya kronis ya. Nah, tetapi untuk ayat 185 ini ditekankan bahwa orang-orang yang hadir yang tidak bermukim ya, maka dia wajib melakukan puasa. Oke. Waman sedikit tambahan lagi ya tentang ayat sebelumnya, bahwa di sini dikatakan wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit, wa man kana maridhan, dan barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau di atas perjalanan gitu ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Ini makankan dari ayat 184 tadi gitu ya. Di ayat ke-184 Allah sebenarnya sudah mengatakan
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini diulang lagi di ayat 185 sebagai penekanan, gitu ya. Kenapa? Ada ulama yang berpendapat dan ini sahih juga pendapatnya, karena kalimat sebelumnya, faman syahida minkum syahra falyasum, ini menghapus ketentuan dari ayat sebelumnya yang berkaitan dengan orang-orang yang berat melakukannya. Di ayat 184 dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah. Nah, kalimat ini itu dihapus, bukan dihapus lebih tepatnya, dikhususkan, jadi tidak lagi berlaku umum, tetapi dikhususkan bagi orang-orang yang benar-benar berat menjalankannya karena sebab uzur, gitu ya. Tidak lagi berlaku untuk semua orang, ya. Sehingga orang-orang yang wajib, yang mukim, yang tidak sakit dan tidak dalam perjalanan, maka mereka wajib melakukan puasa. Nah, supaya tidak tercampur ayat yang terhapus ini dengan keterangan bahwa orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh berbuka, maka di sini Allah mengulangi kembali kalimat tersebut untuk mempertegas. Ya, jadi wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit, nah kalau sakit ini tidak direncanakan kan gitu ya, maka orang yang sakit di bulan puasa, ya pada hari dia sakit dia boleh tidak berpuasa. Au ala safarin, atau di atas perjalanan. Di sini Allah tidak menggunakan kata au musafiron, ya, au musafiron, tidak digunakan kata atau orang-orang musafir. Kenapa? Karena orang-orang yang musafir ini mereka punya pilihan untuk melakukan safar atau tidak, gitu kan ya, sehingga dilihat kemampuannya. Dan au ala safarin berarti di atas perjalanan, boleh dia melakukan puasa ketika dia hari berat. Dia lagi dalam perjalanan puasa, misalnya saya sudah menerangkan kemarin, di hari Senin sampai misalkan hari Kamis. Ternyata dia benar-benar merasakan beratnya itu hanya di hari Rabu misalnya. Maka dia boleh puasa di hari Rabu, sisanya buka. Maka dia boleh berbuka di hari Rabu, sisanya berpuasa. Misalnya dia hanya satu hari itu. Kenapa? Karena dia sedang di atas perjalanan. Au ala safarin, di hari itu dia sedang berat, dia sedang melakukan safar, maka dia boleh berbuka puasa gitu. Jadi kalau bukan menggunakan kata au ala safarin, karena kalau digunakan au ala safarin, ya berarti tendensinya sepanjang dia safar maka dia boleh tidak berpuasa. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi ketika dia sedang berat dalam perjalanan, maka dia boleh untuk melakukan buka puasa. Ya, dalam satu hadis, ya ada ulama yang dia agak agak memiliki pendapat yang ganjil. Contohnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang menjelang Ramadan, ya, ketika orang hendak berpuasa, ketika orang hendak memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia tidak melakukan safar karena nanti dikhawatirkan akan membatalkan puasanya. Ya, itu pendapat Ibnu Hazm, tetapi pendapat yang sahih adalah boleh tetap melakukan perjalanan walaupun sedang berpuasa, gitu ya. Karena dalam satu hadis Rasulullah pernah melakukan perjalanan, ya, ketika sedang bulan puasa, dan itu perjalanan Rasulullah itu bukan perjalanan jalan-jalan kayak kita, ya. Rasulullah itu ketika beliau sedang melakukan safar di bulan Ramadan, itu Rasulullah pada saat itu hendak ekspedisi, ya, ada perjalanan jihad, ya. Di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhani fi harri syadidin, ya, hatta in kana ahaddana liyadha'a yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Kami pernah berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ketika musim panas sekali. Sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Abi Rawahah. Jadi boleh melakukan
safar ketika sedang berpuasa, begitu ya. Nah, ketika sedang berpuasa ini kita lihat kalau ibu-ibu di sini ada yang tidak kuat karena perjalanannya berat, maka boleh berbuka. Kalau ibu kuat, maka silakan untuk berpuasa, gitu ya. Jadi menurut pendapat ulama ya, karena dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftara, gitu ya. Jadi jika kamu mau berpuasa maka berpuasalah, dan jika kamu mau berbuka maka berbukalah. Jadi ini pilihan. Kalau ketika ibu sedang dalam perjalanan safar, maka silakan untuk melakukan buka jika tidak kuat. Ya, saya mengatakan jika tidak kuat karena memang pendapat ulama itu yang lebih kuat. Jika ibu kuat maka lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena ada keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang tidak digantikan dengan puasa di bulan lain, gitu ya. Jadi bulan Ramadan ini waktunya spesial, gitu loh. Waktunya spesial. Kalau ibu melewatkan bulan puasa, puasa di bulan Ramadan ini, maka nanti keutamaan itu hilang. Keutamaan bulan Ramadan itu bisa hilang, gitu loh, untuk diri ibu. Ya, jadi jika memang kuat, maka lebih baik berpuasa. Ya, karena ada keutamaan waktu dari sisi waktu dari bulan Ramadan ini dibandingkan pada hari-hari lain. Gitu, ya. Tetapi kalau jika tidak kuat, maka lebih baik berbuka puasa, gitu ya. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian harus diganti pada hari-hari yang lain, gitu ya. Dan sekali lagi, jangan diganti dibayar DP. Jangan dibayar DP ya, Bu ya. Jadi jangan misalnya ibu-ibu sudah berencana nih menjelang Idul Fitri, kayaknya kita akan melakukan pulang kampung 3 hari misalnya atau seminggu. Maka kemudian ibu bayar dulu DP di depan ya, 7 hari di bulan Syawal misalnya, di bulan apa, bukan bulan Syawal, bulan Sya'ban ya, untuk menggantikan puasa di bulan Ramadan. Tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh bayar DP dulu. Itu harus nanti setelah Ramadan, gitu ya. Ini juga termasuk nanti ibu-ibu yang mendapatkan haid, gitu ya. Haid, maka itu wajib diganti setelah di bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan. Oke. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Ya, ini adalah iradah, ya, kehendak Allah dalam bentuk syar'iyah. Kehendak Allah ada yang berupa kauniyah, ada yang berupa syar'iyah, syariat, ya. Kauniyah itu kehendak Allah, misalkan ada gravitasi bumi, ada ada air mendidih jika dipanaskan pada 100 derajat Celcius. Itu adalah kehendak Allah yang sifatnya alami, ya, kauniyah. Ada kehendak Allah yang sifatnya syariat, perintah dan larangan, ya, perintah dan larangan. Oke, dan perintah dan larangan ini sifat dasarnya berdasarkan dalil. Ya, Allah menekankan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ya, jadi ingat, kalau lagi sakit, ya, atau sedang dalam perjalanan yang berat, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, tetapi itu harus digantikan pada hari lain. Ini adalah bentuk rahmah kasih sayang pada Allah, dari Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yakni puasa Ramadan kalau tidak 29 hari, 30 hari. Cukupkan bilangannya. Ya. Kalau misalkan orang-orang ya tanpa ingin menggugat pendapat ulama yang berbeda, tetapi pada saat itu Rasulullah SAW ketika memutuskan itu masuk Syawal atau tidak, maka beliau selalu melihat hilal, ya. Dan ketika misalkan ditutupi oleh awan, maka kemudian digenapkan menjadi 30 hari untuk Ramadannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Dan apakah
orang di satu kota yang melihat itu berlaku untuk seluruh umat, paham saya. Jadi apakah hal ini berlaku untuk satu wilayah secara keseluruhan ataukah hanya di wilayah tertentu gitu ya? Maka ini juga ada ulama yang berbeda pendapat. Misalkan ibu di sini melihat di Jakarta. Di Jakarta melihat hilal ya bulan baru di malam di akhir 29 Ramadan, apakah hal tersebut berlaku untuk di Bandung, Surabaya, Semarang begitu misalkan? Ulama berbeda pendapat ya, wallahu alam bishawab gitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu satu untuk semuanya ya, ada yang berpendapat satu untuk satu dunia, ada yang juga berpendapat itu hanya untuk wilayahnya sendiri gitu ya. Dan itu masing-masing punya dalil yang kuat karena apa ya? Ya masing-masing memiliki dalil yang kuat termasuk tadi yang bahwa itu hanya di satu wilayah tersendiri ya. Karena waktu itu pun di zaman khalifah, saya lupa khalifah siapa, tetapi orang-orang di Madinah dengan orang-orang di Syam itu wilayah Suriah, Lebanon, Jordan, Palestina sekarang, itu memulai puasa di hari yang berbeda begitu. Mulai puasa di hari yang berbeda dan mereka tidak ada masalah. Mereka tidak ada masalah ya. Pada saat itu tentu kita perhatikan tidak ada yang namanya WA, tidak ada yang namanya internet yang untuk memberitahukan bahwa seluruh dunia bahwa kita mulai puasa di hari ini, tidak ada yang seperti itu. Ya, sehingga mereka berpuasa pada wilayahnya masing-masing. Ya, cuma masalahnya adalah ketika sekarang di zaman ini kemudian ada komunikasi yang lebih lancar, begitu ya. Maka apakah hal tersebut berlaku? Ya, itu ulama nanti berbeda pendapat lagi. Wallahu alam, tetapi yang yang saya lihat dari beberapa asatid, mereka cenderung tergantung pada keputusan ulil amrinya di wilayah itu. Ya, tergantung keputusan wilayah ulil amri di masa itu. Ya. Jadi mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah besok apakah kapan akan masuk ke dalam satu Syawal gitu ya. Kapan apakah harus digenapkan menjadi 30 hari atau cukup 29 hari. Ya, permasalahan lain misalkan ibu-ibu di sini melakukan safar. Di zaman sekarang kita safar dengan menggunakan pesawat, gitu ya. Ada pertanyaan ke asatid, bagaimana jika kita melakukan perjalanan di pesawat, kemudian dalam perjalanan tersebut kita misalnya bergerak ke arah timur. Kita bergerak ke arah timur, sehingga ketika kita tiba di wilayahnya itu, mereka sudah mencapai 29 hari, sedangkan kita itu masih berpuasa 28 hari. Paham ya Bu ya? Jadi ada perjalanan misalkan Ibu dari Amerika misalkan ke arah Cina. Ya itu perjalanan ke arah timur itu nanti akan loncat 1 hari ke depan. Ya, atau 1 hari ke belakang, 1 hari ke depan kalau tidak salah. Nah, itu nanti bisa jadi nanti orang-orang di wilayah lokal Ibu puasa Ramadan hanya 29 hari. Ya. Kemudian Ibu masih berpuasa 28 hari begitu. Ya. Maka bagaimana solusinya? Nah, ulama berpendapat bahwa karena puasa Ramadan ini ya, kalau tidak 29 itu 30 hari, maka Ibu tetap berbuka, maksudnya adalah merayakan Idul Fitri bersama orang-orang di sekitar situ, orang lokal, tetapi Ibu nanti wajib mengganti 1 hari untuk menggenapkan menjadi 29 hari. Karena Ramadan itu kalau tidak 29 hari, 30 hari. Gitu. Kebalikannya, bagaimana jika, ini ada pertanyaan menarik ke saat itu dulu soalnya. Bagaimana jika Ibu di sini kemudian bergerak ke arah barat naik pesawat? Sedemikian sehingga Ibu sudah berpuasa 30 hari, Ibu sudah berpuasa 30 hari, sudah full 30 hari, tetapi orang-orang sekitar Ibu itu baru baru berpuasa 28 hari, paham ya? Jadi intinya gini, kalau Ibu kemudian harus mengikuti mereka berpuasa, maaf, saya salah ngomongnya gini. Misalkan Ibu di sini bergerak ke arah barat, Ibu sudah berpuasa 30 hari, ya. Nah, orang-orang sekitar Ibu itu baru berpuasa 29 hari misalnya. Ternyata mereka keputusan ulil amri di daerah situ, mereka puasa Ramadannya 30 hari. Berarti Ibu harus ikut kepada orang-orang di situ. Besoknya Ibu harus tetap puasa. Gitu ya, karena orang-orang situ belum ada yang melakukan Idul Fitri, belum merayakan Idul Fitri.
Bagaimana? Berarti apakah boleh ibu puasa sampai 31 hari? Maka yang saya dengar dari asatidz bahwa ketika hari ke-31 ibu berbuka tapi sendiri. Ibu berbuka tapi sendiri. Tetapi jangan Idul Fitri sendiri ya. Ibu berbuka sendiri di wilayah ibu, di tempat ibu, tetapi besoknya baru ibu ikut Idul Fitri bersama orang-orang di sekitar ibu. Paham ibu ya? Jadi kasusnya ada dua. Kalau misalkan kita puasa ternyata baru 28 hari ya, maka kita tetap ikut Idul Fitri, nanti kita ganti satu harinya. Kebalikannya, jika kita puasanya 30 hari, ya, orang-orang belum ada yang Idul Fitri, maka hari berikutnya kita berbuka sendirian, ya, tetapi orang-orang di sekitar ibu, mereka berpuasa, kita jangan mengganggu, gitu ya, jangan kita menampakkan kita itu sudah berbuka. Nah, besoknya baru kita mengikuti untuk untuk Idul Fitri, gitu. Ya, ini yang saya dengar dari beberapa asatidz ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini maksudnya bahwa kita menggenapkan puasanya ya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Ya, walituk milul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, walitukabbirullaha. Nah, ini adalah dalil bahwa kita melakukan takbir ketika Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Walillahilham. Ya, jadi ini dalilnya di sini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, gitu ya. Oke. Ya. Kita coba pahami dari beberapa tafsir terkait gitu ya mengenai ayat 186 ya yang dibawakan oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Jadi puasa adalah sebab diangkatnya hubungan hati manusia dan bergantung kepada hati Sang Pencipta langit dan bumi yang darinya ayat ini diturunkan. Ya, jadi puasa ini menghubungkan antara hati manusia dengan Allah. Ya, hati manusia dengan Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an turun pada bulan ini lebih awal sebelum diwajibkannya puasa pada bulan yang sama, yaitu bulan Qur'an sebelum menjadi bulan puasa. Ya, jadi Ramadan ini ya itu turun, ya, kewajiban berpuasa ini turun setelah hijrah. Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Ya, dan tahun pertama dan kedua hijrah itu hampir sebagian besar syariat itu sudah turun. Ya, hampir sebagian besar syariat sudah turun pada tahun pertama dan kedua hijriah, termasuk syariat puasa ini. Tetapi permulaan turunnya Al-Quran ini turun sebelum diwajibkannya puasa. Ya, jadi pada bulan Ramadan ini terkumpul dua kemuliaan. Pertama adalah pertama kali bulan di mana ayat Al-Quran pertama kali turun. Lalu yang kedua adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Tetapi turunnya Al-Quran ini mendahului kewajiban untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena kewajiban puasa baru dilegalkan, diwajibkan oleh Allah itu setelah hijrah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Puasa memiliki kaitan dengan Al-Qur'an yang begitu kuat ya, dan ia adalah sebab diangkatnya ketergantungan hati manusia kepada penciptanya, gitu ya. Dan dia juga merupakan sebab kejernihan pikiran seorang hamba dan kelembutan hatinya yang dengannya ia mengambil manfaat dari Al-Qur'an, ya. Jadi Ramadan ini juga bulan di mana Al-Quran turun, sehingga setiap muslim wajib bergantung dan menyibukkan diri kepada Al-Quran. Boleh dibaca sendiri-sendiri, atau boleh juga dibaca bersama keluarga. Ya, jadi bersama keluarga itu maksudnya ibu ngecek bacaan, misalkan anak ibu mengecek bacaan ibu, gitu ya. Lalu setiap waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, kita harus menyibukkan diri dengan Al-Quran karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya, jadi dalil di mana dalil bahwa Al-Quran ini wajib kita baca dengan banyak ya.
Di mana dalil bahwa kita wajib memperbanyak bacaan Al-Qur'an di ketika bulan Ramadan, maka dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 185 ini gitu ya. Ini adalah dalil bahwa dalam bulan Ramadan kita wajib menyibukkan diri dengan Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk gitu ya. Dan juga digunakan sebagai asyifa, sebagai obat untuk hati gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai asyifa itu maksudnya adalah Al-Qur'an ini bisa digunakan sebagai obat ya kepada siapa? Kepada hati yang ada penyakit di dalamnya. Jadi ibu-ibu di sini misalkan ada penyakit hati, misalkan ada perasaan hasad ya, dan semua orang tidak ada yang lepas dari hasad gitu ya. Karena manusia itu diciptakan ada tendensi untuk berkompetisi. Ya, ketika ada temannya atau tetangganya atau kerabatnya atau bahkan saudara kandungnya mendapatkan nikmat, maka manusia itu cenderung hasad ya, ada rasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain ya, bahkan kadang-kadang lebih ekstrim lagi, ada orang-orang yang menginginkan bahwa nikmat yang diberikan kepada orang lain itu dicabut gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Itu salah satu cara. Ya, cara lainnya kalau untuk khusus hasad ini berarti kalau bisa ibu-ibu atau saya juga ketika kita merasa hasad kepada seseorang, kita memberikan hadiah selamat dan hadiah kepada orang tersebut. Itu salah satu cara yang sangat efektif untuk meredam perasaan hasad. Ya, meredam perasaan hasad. Ya, atau ada penyakit hati berupa misalkan takabur, ya, ada rasa sombong dalam hati, merasa lebih baik. Takabur itu kan asal katanya dari al-kibr, itu katanya asal katanya juga sama dengan takbir. Kalau ketika Allah itu wajar dibesarkan gitu ya, tetapi kadang-kadang ada orang yang merasa takabur, membesarkan dirinya sendiri, ya, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran juga untuk menghapus rasa takabur di dalam diri ini. Ya, itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menyibukkan diri bergaul dengan orang-orang soleh yang levelnya di atas kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang mereka itu sibuk dengan ilmu dan amal, maka kita nanti jadi turun rasa takaburnya ini. Karena melihat ada banyak orang yang lebih baik daripada kita. Begitu, ya. Allah kemudian juga memuji bulan Ramadan, ya. Allah menyebutkan secara langsung kata Ramadan di dalam Al-Qur'an, itu adalah salah satu bentuk pujian dari Allah kepada bulan Ramadan ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata wala'allakum tashkurun, ya, supaya kamu bersyukur. Ya, kalau misalnya ibu-ibu bertanya, bagaimana mungkin setelah berpuasa kita bersyukur gitu kan ya? Padahal ketika puasa kita harus menahan rasa lapar, ya, rasa haus serta merasakan kelelahan gitu kan ya? Maka bisa dijelaskan sebagai berikut ya, bahwa barang siapa yang mampu melihat buah hasil di balik kewajiban ini, seperti manisnya munajat kepada Allah, indahnya tilawah Al-Qur'an, berbagai kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan kepada orang yang berpuasa, dan kasih sayang Allah kepada mereka dan perlindungan api neraka, maka dia akan tahu bahwa Allah berhak atas hambanya. Ya, di sini rasa syukur ini nanti dirasakan oleh orang-orang yang mereka merasakan manisnya munajat, manisnya berdoa, manisnya sholat malam, dan manisnya tilawah Al-Quran. Gitu ya. Jadi penjelasan pertama adalah kenapa kita harus bersyukur, karena nanti kita akan mendapatkan manisnya rasa iman yang lebih tinggi dari biasanya gitu kan ya. Ketika kita memperbanyak bacaan Al-Quran, maka nanti kita akan merasakan indahnya atau kelezatan dalam menikmati bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Penjelasan yang kedua adalah la'allakum tashkur, ini berhubungan dengan frase sebelumnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Jadi kita bersyukur bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Semua syariat Allah itu mudah. Sampai-sampai walaupun kalau kita merasa sakit, ya, kita merasakan sakit dan kita di atas perjalanan, maka kita diperbolehkan untuk berbuka, ya. Nah, atas
atas kemudahan yang diberikan Allah, atas kemudahan yang diberikan Allah itulah kita wajib untuk bersyukur gitu ya. Jadi tashkur ini tadi ada dua yang ditujukan. Pertama adalah rasa syukur mendapatkan kelezatan iman ya dari munajat kepada Allah, dari sholat malam, dari tilawah Al-Qur'an, dari rasa nikmatnya berbuka setelah melakukan berpuasa gitu ya, setelah puasa. Kemudian ada juga bersyukur atas syariat yang mudah gitu ya. Jadi syariat yang dimudahkan untuk kita sebagai umat muslim gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Oke. Oh ya, satu lagi. Di ayat ini dikatakan unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Berarti kata turun menunjukkan asalnya Al-Quran itu diturunkan dari atas, gitu ya. Jadi banyak dalil yang secara langsung maupun tidak langsung mengatakan bahwa Allah itu posisinya ada di atas, ya, zatnya ada di atas, ya, di atas langit, ya. Bagaimana cara Allah kemudian bersemayam di atas arsy-Nya yang di atas langit, kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, tetapi banyak indikator dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an ya yang menunjukkan bahwa Allah itu posisinya di atas. Termasuk di sini ya, Al-Qur'an itu diturunkan dari atas ya, karena di sini ada kata diturunkan. Ya, tidak ada kata kemudian diturunkan dari bawah, kan tidak ada gitu ya. Diturunkan selalu dari atas gitu ya. Maka di sini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Allah itu posisinya ada di atas. Ini menunjukkan ketinggian Allah ya di atas makhluknya gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya tadi, wa idza sa'alaka, dan jika ditanyakan kepadamu, siapa? Kepada kita selaku umatnya, tetapi ayat ini spesifik untuk Rasulullah, berlaku juga untuk umatnya. Jadi kalau kita ditanyakan oleh seseorang, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku, jadi jika ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku gitu ya, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu di atas yarsyudun, kebenaran gitu ya. Oke, kenapa ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat tentang puasa? Ya, salah satu hikmahnya adalah supaya ketika kita sedang berpuasa ya, maka kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah gitu ya. Ketika kita sedang berpuasa, maka kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Dan salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doa orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Ya. Itu yang di sini apabila berpuasa, maka harus memperbanyak untuk doa. Ya, Allah akan mengabulkan semua doa kecuali doanya itu untuk maksiat, gitu ya, atau doanya untuk memotong silaturahim. Ya, itu banyak dijelaskan ulama. Ya, jadi dua itu spesifik seringkali diucapkan bahwa Allah akan mengabulkan segala macam bentuk doa kecuali jika doa itu wujudnya maksiat ya, atau doa itu tujuannya untuk memotong silaturahim gitu ya. Jadi ibu-ibu di sini ya ketika doa harus memperbanyak harap ya, tetapi tidak boleh tujuannya tadi untuk bermaksiat atau untuk memotong tali silaturahim.
tambahan sedikit, ibu-ibu juga jangan berdoa untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Itu tambahan dari asatidz yang saya pernah dengar, jangan berdoa untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya ada dulu orang yang berdoa hendak menjadi nabi, ya. Jangan seperti itu doanya. Ada orang yang doanya itu kayak main-main jadinya, ya. Berdoa untuk diangkat menjadi nabi. Jangan seperti itu. Jangan doa yang secara akal tidak masuk gitu ya. Ya, jangan berdoa seperti itu. Atau jangan juga doa yang terlalu detail meminta hal yang sepele. Misalkan ada salah satu anak dari tabiin yang berdoa untuk supaya diberikan istana di surga yang berwarna merah, kemudian posisinya di suatu tempat. Jangan seperti itu. Ya, ketika cukup kita itu meminta surga kepada Allah, ya, karena kenikmatan surga itu nanti sudah mencakup semuanya. Ya, sudah mencakup semuanya. Ya, jadi memperbanyak doa, misalkan apa? Doa untuk memohon ampunan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu ya. Atau doa untuk misalkan ditetapkan di atas Islam. Allahumma inni as'aluka ilman Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, gitu ya. Atau doa di atas tetap di atas keimanan. Banyak ala taatik. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu. Ya, itu boleh ya, doa yang seperti itu boleh. Atau bisa juga doa-doa yang spesifik asalkan tidak melanggar agama. Contoh, kalau saya dulu, ini contoh bukannya ingin menyombongkan diri, tetapi ini salah satu contoh aja. Ketika saya hendak misalkan sidang, ya, sidang dokter waktu itu, maka saya memperbanyak doa spesifik untuk meminta kelulusan di kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika sidang, ya, atau berdoa supaya segera diluluskan, gitu. Ya, ini contohnya. Atau anak-anak ibu di sini nanti ada yang mau ujian masuk SNMPTN, maka boleh juga berdoa, ya Allah mudahkanlah anakku, ya, atau keponakanku atau saudaraku untuk bisa lulus ujian masuk ke perguruan tinggi, gitu. Itu contohnya. Nah, doa ini sendiri nanti dikabulkan dalam beberapa wujud. Pertama, bisa jadi doa ibu ini akan dikabulkan secara langsung. Ya, bisa jadi doa ibu akan dikabulkan secara langsung. Atau bisa jadi doa ibu ini nanti tidak langsung diberikan tetapi ditunda atau digantikan dengan yang lebih baik. Ya, karena kadang-kadang ketika kita meminta itu, kita tidak tahu apakah itu yang terbaik untuk kita atau tidak. Maka ibu-ibu di sini ketika berdoa, ya berdoa saja, nanti Allah yang memutuskan gitu. Ya, kita berdoa dengan yakin, tetapi kalau itu bukan menjadi takdir kita, maka jangan kecewa. Allah sudah menyiapkan yang lebih baik. Ya, misalkan di sini ada ibu-ibu yang berharap dan berdoa anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri, berdoa. Tetapi kalau memang nanti takdirnya anak ibu tidak masuk ke perguruan tinggi yang ibu harapkan, ya, maka diterima saja. Insya Allah itu yang terbaik buat anak ibu, gitu ya. Atau masuk ke SMA atau SMP sama, ya. Atau misalkan ibu anaknya minta didoakan untuk masuk ke suatu perusahaan, ya kita berdoa masuk ke dalam perusahaan itu, gitu ya. Berdoanya itu jangan begini, jangan berdoa ya Allah masukkanlah ke perusahaan itu apabila ia baik bagiku. Jangan seperti itu. Ya jangan ngegantung doanya. Kita berdoa saja supaya masuk ke perusahaan itu. Akan tetapi nanti jika takdir Allah memutuskan kita tidak masuk, maka terima, insya Allah itu yang terbaik untuk kita, begitu. Ya, karena kita doa juga tidak boleh menggantungkan, jangan berdoa supaya ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga jika engkau mau, nggak boleh seperti itu. Atau ya Allah masukkan aku ke perguruan tinggi negeri itu, tapi terserah kamu baiknya bagaimana. Tidak boleh begitu ya. Kita berdoa supaya masuk ke perguruan tinggi itu, tetapi nanti kalau takdirnya tidak masuk, maka itu nanti insya Allah yang terbaik untuk kita. Oke, doa juga bisa jadi ya tidak dikabulkan secara secara jelas, tetapi bisa nantinya untuk menghalau musibah yang tadinya akan terkena pada kita, gitu ya. Jadi seperti penolak bala, gitu ya.
Itu juga bisa doa dalam wujud seperti itu. Atau doa juga bisa disimpan dalam bentuk nanti pahala di hari akhir. Jadi banyak hasil untuk doa. Tidak selalu doa itu nantinya dia itu langsung terkabul, ya. Terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi tidak. Tetapi kita tetap wajib berdoa. Kenapa? Karena itu bukti kerendahan kita terhadap Rob kita, gitu ya. Jangan menjadi orang sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu dianggap orang sombong, gitu. Ya. Jadi tidak boleh kita sombong untuk tidak melakukan doa, gitu ya. Dan ketika doa jangan membatasi kepada ada yang motivator yang agak ngaco gitu ya, yang mengatakan doa itu kalau berdoa jangan mengharapkan kemudahan, tetapi mengharapkan diri kita menjadi kuat. Ya, ini adalah satu doa yang juga sombong gitu ya. Oke, karena kita ketika meminta Allah untuk memudahkan urusan kita itu juga salah satu cara untuk merendahkan bahwa saya ini tidak mampu, ya. Allah yang mampu untuk membuatnya menjadi mudah, gitu ya. Dan ketika kita urusannya menjadi mudah itu kan sebenarnya pada hakikatnya membuat diri kita pun kuat, gitu ya. Ya, jadi kita doa ini sesuai dengan sunnah saja, jangan ngikutin motivator, nanti jadinya kacau gitu ya. Jadi kalau berdoa itu tetap berdoa kita meminta kemudahan ya, dan juga boleh juga untuk meminta kekuatan untuk apabila ditimpa musibah, itu boleh keduanya, jangan kita memilih salah satu. Uji budak watad da'i idza da'ani ya. Kemudian kenapa ada kata bahwasannya aku dekat? Ada pertanyaan dari sahabat sebenarnya terkait ini. Karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Rob kami itu dekat sehingga kami menyeru, kita memanggil an-nida, ya, kita manggil, atau dia jauh? Apakah Rob kami itu jauh sehingga kami perlu menyerunya? Gitu, jadi menggunakan panggilan, ya, an-nida, ataukah Rob kami itu dekat sehingga kita cukup bermunajat, kita berdoa dalam keadaan lirih? Maka Allah mengatakan, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya, jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu gitu ya. Jadi zatnya ada di atas langit, di atas arsy, bersemayam di atas arsy, tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita cukup dalam keadaan lirih bermunajat. Ada beberapa doa-doa tertentu itu yang dia harus suara keras, tapi tujuannya itu bukan kepada Allah, bukan. Ya, misalkan doa ketika mau minta hujan, maka itu kita ucapkan dalam suara keras, bukan kepada Allah, tapi supaya makmum mendengar, ya, lalu menjawab amin. Atau ketika Rasulullah berdoa kepada Allah ketika hendak perang Badar, ya, Rasulullah itu sampai memohon kepada Allah, ya Allah, jika mereka ini kalah, mereka itu maksudnya sahabatnya yang ber-313 itu, jika mereka kalah, maka tidak ada lagi yang membela agamamu di atas muka bumi ini. Itu dalam keadaan keras. Kenapa? Karena Rasulullah selain berdoa, Rasulullah juga hendak ingin menaikkan motivasi dari para sahabatnya, begitu. Tetapi secara hukum asalnya, ketika kita berdoa, maka kita lakukan doa dalam keadaan yang lirih, ya, bermunajat. Ya, ibu-ibu di sini yang saya baca banyak yang rajin sholat malam, itu silakan sambil bermunajat, ya, meminta kepada Allah. Ya. Oke, jadi ayat ini letaknya ada di pertengahan ayat-ayat yang rangkaian tentang puasa, mengajarkan bahwa pentingnya doa dan pengaruh yang ada padanya, serta serta menunjukkan anjuran untuk berdoa ketika sedang berpuasa. Uji budak watadang idada'ani sudah falyastajibu li, ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka harus diimbangi dengan takwa, gitu kan ya, harus diimbangi dengan pemenuhan terhadap segala perintah Allah. Jadi jangan kita berdoa tetapi sambil bermaksiat, gitu ya. Kita ketika bermaksiat maka kita harus segera bertaubat dari maksiat kita, ya. Tetapi bagi orang-orang yang punya keinginan ketika mereka berdoa, ya, maka jangan sampai mereka itu terjatuh kepada maksiat. Ya, usahakan ketika sedang banyak keinginan, banyak banyak harapan, maka kita
bertakwa kepada Allah. Fal yastajibuli, ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya, orang-orang yang berdoa itu harus beriman, ya, memiliki rasa iman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, supaya mereka selalu berada di atas kebenaran, gitu, ya. Ya, saya pikir dua ayat ini dulu, nanti ayat 187 ini agak panjang, jadi kita selesaikan besok insya Allah, ya, di hari Kamis malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording dulu.